Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syami Kustimawati, mahasiswa program studi pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 bidang studi ekonomi Universitas Negeri Makassar akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada hari ini Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 di SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Untuk lebih lengkapnya silahkan menyaksikan video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ustazah minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan Mas Raffi dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Abata. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, terima kasih Mas Raffi. Ya, sebelum Ustazah memulai pembelajaran hari ini, Ustazah mau presensi kehadiran kalian dulu ya. Mbak Afifah hadir. Mas Aksan hadir. Mbak Brili hadir. Mas Bintang hadir. Mbak Filza hadir. Mbak Syifa hadir. Mbak Kaila nggak masuk ya? Ya. Mbak Kisha hadir. Mas Luki hadir. Mas Afif nggak masuk juga ya? Mas Hilmi Mas Alan, Mas Yasir, Mbak Nadira, Mbak Nasila, Mas Nayaka, Mbak Hani, Mas Raffi, Mbak Rahma, Mbak Resya, Mbak Akila, Mbak Pita, Mas Aji. Oke, jadi yang tidak masuk ada Mas Afif dan Mbak Kaila ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ustazah mau tanya dulu, kemarin kita sudah belajar apa? Kertas kerja. Nah, sekarang materi kita apa berarti? Lanjutan dari kertas kerja adalah laporan keuangan. Ya, jadi sebelum kita membuat laporan keuangan itu membutuhkan data dari kertas kerja. Ya, sebelumnya ada motivasi dulu. If you don't know how to care for money, money will stay away from you. Ada yang bisa mengartikan? Gimana Mbak Nadira artinya? Jika kamu tidak tahu bagaimana cara mengelola keuangan, maka uang akan pergi darimu. Iya, seperti itu ya kurang lebih ya. Jika kamu tidak peduli dengan uang, maka uang itu akan menjauh darimu. Jadi kita harus pandai-pandai apa? Mengelola keuangan. Baik, Ustazah akan cek konsentrasi kalian ya. Kalau tepuk satu bilang. Kalau tepuk satu berarti
1. Kalau 2. Kemudian kalau angin wus gitu ya. Coba dulu. Wus gitu ya kalau angin ya. Tepuk 1. 2, 1. Angin. Oke. Ulangi lagi. Tepuk 2, 1, 2. Angin. Oke. Berarti semuanya sudah konsentrasi bisa memulai pembelajaran hari ini. Baik ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kalian capai ya, yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik atau kalian itu diharapkan dapat menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan menyajikan hasil praktik siklus akuntansi perusahaan jasa dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, dan bekerja sama. Seperti itu ya. Nah, Ustadzah mau tanya lagi. Nah, ini gambar apakah ini? Salon. Yang sini gambar salon. Kemudian yang ini gambar apa? Laundry. Apakah kalian menemukan salon dan laundry di sekitar rumah kalian? Selain salon dan laundry, kira-kira perusahaan jasa apa lagi yang kalian temui di sekitar rumah? Sewa mobil. Bengkel. Apa? Cuci mobil. Servis komputer. Banyak sekali ya kita temui perusahaan apa tadi? Perusahaan jasa di sekitar kita. Kalau gambar ini ada gambar salon, kemudian gambar laundry gitu ya. Pasti kalian sering datangi itu ya. Nah, kemudian di sini Ustadzah mau tanya. Nah, apakah di sini ada yang memiliki usaha? Siapa? Oh, Yasir. Oke. Oke, Mas Yasir silahkan. Mas Yasir silahkan diceritakan usaha apa Mas Yasir di rumah? Jadi tuh aku tuh punya usaha yang jual makanan, titip-titip snack gitu Us. Oh, titip-titip snack. Jadi Titipnya di mana Mas Yasir? Kalau ada jadi modelnya itu kayak buka stand. Ya. Nanti kalau ada orang nitip tak jualin. Oh gitu. Ya kayak apa? Snack. Konsinyasi ya, titipan ya. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Yasir. Ada lagi yang punya bisnis di rumah, punya usaha siapa? Mas Luki? Enggak. Siapa lagi yang punya mau cerita berbagi? Tidak ya? Oke. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Yasir. Ya. Itu adalah contoh dari usaha. Mas Yasir punya usaha bisnis untuk berjualan makanan. Nah, sekarang bagaimana kira-kira caranya perusahaan itu mengetahui perusahaannya itu laba atau rugi? Ada yang tahu? Nah, bagaimana cara perusahaan itu bisa mengetahui gimana sih usahaku apakah laba ataukah rugi? Bagaimana caranya? Kalian membawa handphone semuanya? Silakan di scan QR-nya, bisa dijawab di situ ya. Kalau malu-malu untuk menyampaikan, silakan bisa di scan QR code-nya. Nah, dijawab pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui usaha itu mengalami laba atau rugi? Silahkan semuanya scan dulu. Sudah scan? Mas Luki sudah? Ya. Mas Alan sudah?
Sudah semuanya scan? Sudah. Sudah, Mbak Bita? Belum? Bentar. Oke. Di-scan dulu, ngisinya sebentar. Scan dulu aja. Sudah scan semuanya? Sudah scan semua? Oke, sebentar ya. Nah, silahkan bisa dijawab. Bagaimana cara mengetahui usaha itu mengalami laba atau rugi? Dari neraca yang disesuaikan, dihitung pengeluaran dengan laporan keuangan, pendapatan min beban, dengan beban mengurangi pendapatan, beban penjualan, laporan keuangan, menghitung kertas kerja dengan membuat kertas kerja, dengan menghitung kertas kerja, menghitung dari hasil pendapatan. Ya, semuanya sudah mengisi ya? Ya, jawabannya sudah bagus semuanya ya. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sudah bagus jawabannya. Nah, untuk lebih jelasnya ya, Ustadzah akan sampaikan di sini. Materi kita hari ini adalah materi laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu terbagi menjadi tiga. Ada apa saja? Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan neraca. Nah, di sini ada laporan laba rugi. Ya, ini adalah contoh dari pembuatan laporan laba rugi. Seperti ini ya. Jadi ada judulnya, kemudian periodenya, ada laporan laba rugi seperti itu. Kemudian ada di situ ada pendapatan, kemudian di bawahnya ada beban. Kemudian nah diketahuilah labanya sejumlah angka ini ya. Seperti itu. Ya. Ini yang pertama laporan laba rugi. Kemudian yang selanjutnya ada laporan perubahan modal. Nah, ini adalah contoh dari laporan perubahan modal. Silakan diamati. Bukunya juga bisa dibuka ya. Nah, di sini ada judulnya juga. Judul laporannya apa? Laporan perubahan modal. Kemudian periodenya berapa? Itu sudah ada. Nah, dari laporan perubahan modal itu ada komponennya apa saja. Di sini ada modal awal. Kemudian ada laba bersihnya. Laba bersihnya didapat dari apa tadi? Laporan laba rugi. Kemudian ada prive. Kemudian nah, baru akan diketahui modal akhirnya. Seperti ini ya. Oke. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir adalah laporan neraca. Nah, laporan neraca di sini komponennya adalah ada aktiva. Aktiva itu berisi aktiva lancar dan aktiva tetap. Kemudian ada pasiva. Pasiva itu adalah berisi utang dan juga modal. Nah, yang namanya neraca itu harus seimbang. Benar sekali. Jadi laporan neraca itu hasilnya hasil antara aktiva dan juga pasiva itu harus seimbang. Begitu bisa dipahami? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, bisa. Ya, kita lanjutkan. Nah, untuk lebih jelasnya biar kalian juga bisa mempraktekkan siklus akuntansi ya, tahap pelaporan keuangan. Nah, Ustazah sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ya, silahkan nanti dengan kelompok kalian mengerjakan lembar kerja yang sudah Ustazah siapkan. Kemudian nanti kalian harus maju untuk mempresentasikan hasilnya. Seperti itu ya. Untuk kelompok 1, Ustazah sudah bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 ada Mbak Afifah, Mas Aksan, Mbak Brili, Mbak Filza, Mbak Syifa, Mas Yasir, dan Mbak Nadira. Kelompok 2 ada Mbak Kisha, Mas Lukman, Mas Hilmi, Mbak Rahma, Mbak Reisha, Mas Alan, dan Mas Bintang. Kemudian kelompok 3 ada Mbak Nasila,
Yaka, Mbak Hani, Mas Raffi, Mbak Akila, Mbak Bita, dan Mas Aji. Ya, ini kelompoknya ya. Nah, tugas kalian adalah, nah ini ya. Nah, Ustadzah akan membagikan lembar kerja kepada kalian ya. Nanti silahkan dikerjakan bersama dengan kelompok kalian. Pastikan semua kelompok itu bekerja sama ya, jangan hanya titip nama seperti itu ya. Ustadzah akan membagikan lembar kerja kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, kelompok 1. Ini ya. Ini untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 3. Oke, di sini kelompok 3 ya. Nah, silahkan bisa dikerjakan. Ustadzah beri waktu berapa menit kira-kira? 30 menit cukup? 30 menit? Cukup ya? Nah, silakan dibentuk siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, seperti itu ya. Nah, silakan selamat berdiskusi semuanya. Boleh membuka buku catatan, kemudian buku LKS atau modul. Boleh buka laptop juga ya, boleh cari referensi juga dari internet. Seperti itu. Nah, ini ya, tugasnya adalah jadi kelompok 1, tugas kelompok 1, perhatikan kelompok 1, kalian membuat laporan laba rugi. Kemudian kelompok 2 membuat laporan perubahan modal. Ya. Kemudian kelompok 3 membuat laporan neraca. Seperti itu bisa dipahami semuanya? Bisa? Bisa. Ya, silakan Ustadzah beri waktu 30 menit untuk mengerjakan ya. Selamat mengerjakan. Siapa di sini yang mau nulis? Aji. Oke. Ada kesulitan? Belum ya? Ya, bisa lihat dari buku juga. Nanti kalau ada kesulitan bisa tanya ke Ustadzah ya. Ya. Kelompok 2 laba bersih itu sama aja. Iya, sama. Ya, siapa di sini yang mau nulis? Siapa? Kisya, oke. Berarti laba bersih itu laba yang di sini kan, Us? Iya, di sini kan sudah ada mana laba. Ini labanya ini berarti laba bersih kan ini. Berarti jadi tinggal kurang ini nih nanti ditambah ini tambah modal awalnya. Iya. Modal awalnya ini modal ini ya. Iya. 12.50. Yo, tulis. Gimana, ada kesulitan? Wes mau tanya ini biro jasa ditulis. Iya, jadi nama perusahaannya ditulis dulu. Ini nama perusahaannya apa? Merdeka 70. Iya, Biro Jasa Merdeka 70, terus bawahnya adalah judul laporannya. Laporan apa kelompok 1? Laba rugi. Iya. Yang mau nulis siapa ini? Siapa yang mau nulis? Yang menulis Nadira. Oke ya, yang lain dibantu menghitung ya. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Identitasnya. Terus dikurangi price-nya. Price ada enggak price? Price itu dana untuk pribadi. Ini deh. Kurang itu. Yo, kita 50 tambah dikurangi. Oh, nama. Bisa ya, ada kesulitan? Belum, oke. Nanti kalau ada kesulitan tanya Ustadzah ya. Ini Pak Ustadz.
Bagaimana kerja kelompoknya? Sudah. Gimana? Sudah selesai kelompok 1? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Sudah juga. Oke, berarti kalau semuanya sudah selesai adalah waktunya presentasi. Silakan maju perwakilan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mewakili kelompok 1 akan mengisi tentang laporan laba rugi dari Biro Jasa Merdeka 70. Kelompoknya diperkenalkan dulu, ada siapa saja? Oh ya, kelompok saya berisi 7 orang. Saya sebagai Mas Yasir, ini teman saya Mas Hasan, ada juga 5 teman lagi, itu putri semua. Ada Mbak Nadira, Mbak Siva, Mbak Filza, Mbak Brili, sama Mbak Afifah. Oke, silakan. pendapatan. Jadi 32.500.000 dikurangi 25.550.000. Ya, jadi total pendapatan dikurangi total beban. Nah, seperti itu ya. Hasilnya adalah berapa? 6.950.000. Itu ditulis sebagai laba 6 juta. Labanya berarti 6.950.000. Nah, jadi seperti itu cara menghitung laba. ya, labanya berapa totalnya hasilnya? Labanya adalah 6.950.000. Ya, itu dari kelompok 1. Mungkin ada yang
Mau ditanyakan dari presentasi kelompok 1? Ya Mas Zeki. Siapa? Zekius. Mas Raffi. Raffi. Oke, Mas Raffi, silakan perkenalkan diri dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Raffi dari kelompok 3. Saya di sini akan menanyakan tentang kapan perusahaan membuat laporan laba atau rugi. Nama saya Rahma dari kelompok 2. Pertanyaannya apa? Kalau dilihat dari laporan rugi tersebut, lalu bagaimana rumus untuk menghitung laba perusahaan? Oh, kalau dilihat dari laporan ini ya, terus bagaimana apa? Rumus? Rumus untuk menghitung laba atau rugi perusahaan. Rumus untuk menghitung laba atau rugi. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Cukup? Oke, 2 pertanyaan saja. Ya, Silakan. jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Raffi Zakia itu sangat bagus itu. Jadi kita kapan untuk membuat laporan laba rugi? Itu setiap periode itu terserah dari perusahaannya ya. Bisa per bulan, bisa per tahun. Itu gunanya buat apa? Untuk membuat laporan. Buat bisa tahu perusahaan itu mengalami kemajuan atau kemunduran dalam mencari laba dan rugi. Kalau misal kalau suatu perusahaan dapat menghitung laba rugi terus hasilnya jadi rugi kan jadi perusahaan itu harus menata lagi bagaimana cara menyimpan uangnya. Wah, Sekian dari bagus saya. sekali ya. Ya. Terus untuk jawabannya Mbak Rahma ini kepada Mas Hasan. Oke, dijawab Untuk Mas menjawab Hasan. pertanyaan dari Mbak Rahma tadi, rumus untuk menghitung laba rugi yaitu total pendapatan dikurangi total beban. Nah, Jadi itu seperti ya. contoh yang saya tulis di sini, total dari pendapatannya ini dikurangi total beban. Gitu. Gitu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, kita beri aplaus ya. Oke, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja laporan raca. Di kelompok kami ada saya Akila, saya Bita, Dana Danasila, Raffi Zaki, Hani, Aji, dan Nayaka. Ya, silakan bisa ditulis. Dalam laporan neraca, di sini kita suruh
nyari harta lancar, harta tetap, dan utang dan modal. Pertama kita cari harta lancar yang berisi kas, piutang usaha dan perlengkapan. Asuransi dibayar di muka, ikan dibayar di muka. Jadi total harta lancarnya ada 15.650. Kemudian harta tetap itu ada peralatan sama akumulasi penyusutan peralatan. Totalnya ada 5.650 ditambah sama 15 tadi, jadi total hartanya ada 21.300.000 rupiah. Dalam utang dan modal ada utang usaha, utang gaji, utang bunga. Total jumlah utangnya adalah 3.600.000 dan dalam modal itu ada modal akhirnya yaitu 17.700.000 sehingga total utang dan modal adalah 21.300.000 dan harta dan total utang dan modal harus balance. Harus balance. Oke ya, itu dari kelompok. Ada yang ditanyakan mungkin? Siapa yang mau tanya? Oh, Mbak Nadira. Perkenalkan diri dulu. Saya Nadira mau nanya, bagaimana laporan neraca bisa dikatakan baik? Bagaimana laporan neraca bisa dikatakan baik? Oke, silakan kelompok 3 untuk menjawab. Bagaimana? Laporan neraca bisa dikatakan baik bila seperti tadi, jadi aktiva sama dengan pasiva. Jadi harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi harta di sini harus sama dengan Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ada yang tidak ikut bekerja sama tadi? Tidak ada. Oke, bagus semuanya ya. Semuanya saling bekerja sama. Baiklah. Nah, kesimpulan yang diperoleh dari pembelajaran hari ini apa? Apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Tentang laporan laba rugi. Bagaimana rumus laporan laba rugi? Pendapatan kurangi beban. Kemudian ada laporan apa lagi tadi? Laporan perubahan modal. Kemudian rumusnya laporan perubahan modal tadi apa? Rumus menghitung modal akhir? Ya, modal awal tambah laba kurangi prive ya. Kemudian yang ketiga ada laporan apa tadi? Neraca. Neraca yang baik itu yang seperti apa? Yang balance antara harta dan total utang ditambah modal. Sudah pinter ya semuanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi. Silakan HP-nya bisa diambil ya, di-scan lagi ya. Ya, refleksi bagaimana pembelajaran hari ini seru, paham, menyenangkan, nambah ilmu juga, sangat mengasyikkan. Oke ya, terima kasih atas refleksi hari ini. Nah, sebelum Ustazah tutup, nah ini ada kuis, silahkan bisa di-scan juga kuisnya. Ada beberapa soal yang harus kalian selesaikan. Silahkan. Bisa di-scan dulu, sudah? Scan semuanya? Silahkan, yang belum scan. Sudah? Sudah di-scan semuanya? Oke. Yang masih belum. Nah, silahkan diisi
ID-nya ini ya, ada diminta kode. Bisa? Bisa? Wah, sudah ada poinnya ini. Oke, sudah selesai? Ada. Ada yang belum selesai? Siapa yang belum selesai? Sudah selesai semuanya ya? Oke, sudah. Nah, hasilnya seperti ini. Ini nomor 1 ada Mbak Gita, ada Mbak Akila,